Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita baik-baik semua dan kita tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi COVID-19. Tentunya dengan melalui media pembelajaran di sini semoga menjadikan kita terus lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi untuk melaksanakan pelajaran-pelajaran di rumah. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi berdebat dengan indah. Kalau pada sebelumnya itu saya sudah menyampaikan tentang teks negosiasi. Langsung saja kita memasuki pada pokok pembahasannya di sini. Pengertian debat secara umum adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Tentunya dalam berdebat di situ adanya perbedaan. Maka dalam perbedaan di situ akan kita pecahkan bersama dengan cara berdebat. Lebih jelasnya lagi kita memasuki pada ciri-ciri atau karakteristik dalam debat. Yang pertama di situ terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pihak yang menyetujui mosi, atau topik, dan negatif atau oposisi, yaitu pihak yang tidak menyetujui topik. Selanjutnya adanya suatu proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Adanya saling mempertahankan pendapat atau dari kedua pihak di sini untuk memperkuat argumentasi yang diperdebatkan, seperti itu. Sedangkan selanjutnya adanya saling adu argumentasi atau pendapat yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Selanjutnya adanya sisi tanya jawab yang bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Selanjutnya adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Dan yang terakhir di situ adalah hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Nah, disinilah ciri-ciri atau karakteristik dalam debat. Lebih memahami lagi kita memasuki pada unsur-unsur debat. Pada pembahasan sebelumnya yang tadi di situ pada ciri-ciri karakteristik, di sini akan kita bahas tentang unsur-unsur debat yang mana di situ terdiri dari mosi. Apa itu mosi? Yaitu hal atau topik yang diperdebatkan. Sedangkan pada tim afirmatif yang sudah ada di ciri debat tadi, lebih jelasnya di sini yaitu tim afirmatif, tim yang setuju terhadap mosi. Sedangkan pada tim negatif atau oposisi yaitu tim yang tidak setuju terhadap mosi atau menentang terhadap mosi. Tim netral yaitu tim yang memberikan argumen-argumen atau argumen dua sisi baik dukungan maupun sanggahan terhadap mosi. Moderator yaitu orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Sedangkan penulis yaitu orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Biasanya di sini adalah notulen. Next kita masuk pada unsur-unsur lain. Unsur-unsur lain di sini
yang mendukung terjadinya debat. Yang pertama di situ adanya materi, yaitu topik utama yang akan dibahas dalam kegiatan debat. Pada materi di sini berisi tema, tujuan, tahapan, tata tertib. Jadi tema yang dibahas atau yang diangkat dalam debat itu apa? Apakah tentang politik, apakah tentang ekonomi, apakah tentang pendidikan dan lain-lain. Itu tergantung dari tema nanti. Selanjutnya tujuan. Tujuan di sini biasanya mengadu argumentasi atau pendapat untuk memperkuat dari sebuah musi atau tema. Sedangkan pada tahapan di sini biasanya melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh pendebat, atau lebih jelasnya atau lebih realnya lagi, atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan debat seperti halnya orientasi, pengumpulan fakta. Jadi tahapan di sini untuk memperkuat argumen di situ harus disertai dengan fakta yang jelas dan real. Selanjutnya tata tertib. Tentunya dalam berdebat di situ ada tata tertibnya, yang mana nanti ditentukan oleh panitia penyelenggara. Yang kedua di situ ada personalia. Personalia debat di situ adalah semua pihak yang terlibat dalam debat. Semisalnya panitia, moderator, pihak pendukung, pihak penyangga, juri, publik, penyedia dana, betulan. Itu biasanya yang ada pada personalia debat. Sedangkan pada fasilitas debat di situ biasanya di situ ada lingkungan. Entah nanti kita mau meletakkan debat di situ di lapangan, itu terserah. Yang penting ada tempatnya. Itu yang dimaksud dengan fasilitas. Yang kedua di situ ada ruangan debat. Biasanya kalau debat di pemerintahan di situ seperti halnya kemarin ada debat calon presiden dan wakil presiden, di situ kan diletakkan di ruangan. Selanjutnya harus ada sound system. Kalau semisal tidak mau menggunakan sound system ya tidak apa-apa. Tapi biasanya yang ada di fasilitas di situ ada sound system. Terakhir di situ ada media atau proyektor. Biasanya kalau memang membutuhkan proyektor ya kita harus menyediakan proyektor. Atau OHP di situ biasanya media, seperti halnya media elektronik, api, syutingan dan semacamnya, atau semacam mikrofon. Itu tergantung dari adanya sarana dan prasarana seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk masalah pertanyaan-pertanyaan bisa melalui WA pribadi. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.